Halo, kembali lagi di channel Himaptika Unsil pada video kajian UAS semester genap tahun 2026 pada mata kuliah kalkulus diferensial. Pada video kali ini kita akan membahas dua buah soal yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, silahkan boleh di pause videonya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita samakan hasil pengerjaan kita. Nah, di sini kita diberikan fx sama dengan a tan x ditambah bx. Perlu dicatat bahwa a dan b di sini merupakan suatu konstanta, sedangkan x di sini merupakan suatu variabel. Nah, kita juga diberikan informasi f aksen pi per 4 sama dengan 3, f aksen pi per 3 sama dengan 9. Artinya apa, Bang Messi? Artinya, turunan pertama dari fx ketika x-nya pi per 4 dan pi per 3 secara berturut-turut hasilnya adalah 3 dan 9. Nah, yang ingin kita cari dari informasi yang udah ada di sini adalah nilai dari penjumlahan konstantanya, yaitu A plus B. Nah, biar tidak memusingkan, kita langsung aja eksekusi. Nah, karena di sini kita diberikan informasi turunan pertama, maka kita turunkan bentuk yang kita punya. Ini menjadi A sekan kuadrat X ditambah B. Perlu dicatat ya, turunan dari tangan X itu adalah sekan kuadrat X. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai pi per 4, kemudian nanti pi per 3 ke dalam sini ya. Ke bentuk yang kita punya ini. Kita substitusikan. Nah, teman-teman perlu catat bahwa pi per 4 di sini ini pi per 4 radian gitu ya. Biar nggak pusing, kita awali dengan hal yang sederhana bahwa kita tahu 2 pi radian itu adalah 360 derajat. Kita bagi dua kedua ruas sehingga kita dapat pi radian itu 180 derajat. Kita bagi 4 kedua ruas sehingga kita dapatkan pi per 4 radian itu 45 derajat. Nah, jadi si pi yang tadi, pi radian itu adalah 180 derajat gitu. Supaya cepat ya kita 180 derajat bagi 4. Jadi 45 derajat. Oke. Kita kembali lagi ya ke yang tadi. Jadi ini bisa kita baca yang ini nih, sekan kuadrat pi per 4 radian yang tadi itu sama dengan sekan kuadrat 45 derajat. Nah, masalahnya sekan kuadrat 45 derajat itu berapa sih gitu. Nah, yang kita tulis ini sekan kuadrat. Nah, ini tuh sama aja ya dengan kayak gini. Kita kuadratkan gitu ya. Oke? Nah, yang menjadi permasalahan sekan 45 derajat itu berapa gitu. Nah, ini gampang ya teman-teman. Kita tahu bahwa sekan itu adalah 1 per cos. Sehingga untuk mencari sekan 45 derajat, maka kita harus tahu nilai dari cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat itu adalah akar 2 per 2. Untuk mendapatkan sekan ya tinggal balikin aja gitu ya. Sehingga dapat kayak gini. Nah, sehingga sekan 45 derajat adalah 2 per akar 2. Nah, ini. Kita kuadratkan, 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2. 4 dibagi 2 jadi 2, 2A ditambah B. Nah, kita dapatkan bahwa F aksen pi per 4 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 3. Biar kita nggak lupa, kita tuliskan ulang di sini. Nah, yang ingin kita cari selanjutnya adalah F aksen pi per 3. Tadi kita tahu bahwa Pi itu bisa kita tuliskan 180 derajat. Artinya 180 derajat dibagi 3 yaitu 60 derajat. Sehingga ketika kita substitusikan ke yang persamaan yang tadi gitu ya, ini tuh sekan kuadrat 60 derajat. Nah, sama halnya seperti tadi ya, cos 60 derajat itu adalah 1 per 2. Berarti kalau sekan, karena sekan itu
kebalikannya dari cos, ya bisa kita tulis sepercos gitu ya. Ya kita tinggal balikan aja si ininya, jadi 2/1 gitu. Sehingga kita dapatkan ini tuh hasilnya 2 kuadrat nanti. Sehingga kita dapatkan f aksen pi per 3 sama dengan 4A ditambah B sama dengan 9. Karena kita ingin mencari A plus B, artinya kita ambil yang mengandung ini A dan B gitu ya. Jadi nanti kita akan ketahui si A dan B-nya itu berapa. Kita ambil yang ininya aja, kita ambil yang ininya saja gitu. Nah, di sanalah kita simpan. Kemudian kita eliminasi si B-nya, kita kurangkan sehingga 2A dikurangi 4A ini jadi negatif 2A, 3 dikurangi 9 negatif 6. Sehingga negatif 2A sama dengan negatif 6, maka A-nya adalah 3. Nah, karena A-nya 3, ya kita tinggal substitusin aja ke persamaan yang udah ada gitu ya, ke yang ini nih. 2 kali 3 ditambah B sama dengan 3, 6 tambah B sama dengan 3. Berarti di sini si B-nya min 3. Nah, kita ingin nilai dari A plus B. Nah, 3 ditambah negatif 3 yang hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari A plus B itu adalah 0. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan juga, silakan boleh di pause videonya. Kita samakan jawabannya di akhir penyelesaian. Nah, kita diberikan suatu fx juga sama seperti tadi, yang mana si fx itu sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x tambah 7. Nah, kita disuruh menentukan selang di mana fx naik dan turun, di mana fx cekung atas dan cekung bawah, titik ekstrim dan jenisnya, bukan es krim ya, titik ekstrim, titik belok, kemudian grafik. Nah, kita bisa menggunakan berbagai cara ya teman-teman. Gimana opsi yang kita pengen, tapi di sini saya karena ingin cepat selesai gitu ya, saya akan mengambil jalan pintas. Jadi kita turunkan dulu si f aksen ini, si fx ini menjadi f aksen x, yang artinya kita cari turunan pertamanya, kemudian turunan keduanya. Nah, kita cari turunan pertamanya, turunkan ya, 6x kuadrat, 6x min 12. Turunan keduanya adalah 12x min 6. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah mencari titik balik dan titik belok. Jadi titik balik ini biasa teman-teman kenal sebagai stasioner gitu ya. Titik balik itu bisa kita dapatkan dengan f aksen x sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi si ini tuh harus sama dengan 0. Kita bisa bagi kedua ruas dengan 6 ya, sehingga didapatkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kemudian kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya. Nah, sehingga si ini yang menghasilkan 0 adalah ketika x-nya 2 atau x sama dengan negatif 1. Ini lupa ya saya tulis, ada atau yang harusnya di sini. Nah, pada koordinat yang mana? Nah, karena x-nya 2, berarti kita substitusikan ke sini. Jadi nanti dia akan ada pada koordinat 2, negatif 13. Kalau yang ini negatif 1,14. Kita substitusikan ke fx. Kemudian untuk titik belok, itu turunan keduanya yang harus 0. Nah, kita bisa dapatkan x-nya itu adalah 1/2. Kita sama ya substitusikan ke sini. Didapat 1/2, 1/2. Nah, selanjutnya kita udah dapat sebenarnya titik beloknya, karena disuruh untuk mencari titik belok, udah dapat nih 1. Tinggal yang kita cari itu adalah naik, turun, cekung atas, cekung bawah, titik ekstrim, dan grafik. Nah, letak asiknya itu ketika kita mencari fungsi naik dan turun dan kita dapatkan ini, serta ini. Oke, biar nggak lama kita langsung aja. Nah, fungsi naik itu terjadi ketika turunan pertamanya 0. Nah, sebenarnya jadi ketika f aksen x lebih dari 0, ini tuh x ya, maka fx-nya naik gitu ya. Nah, dengan kita mendapatkan ini, sebenarnya kita bisa langsung mendapatkan di mana dia turun, si fungsinya.
Nah, kita bisa bagi dulu ini dengan 6 kedua ruas. Kita faktorkan seperti yang tadi. Kita cari pembuat nolnya. Nah, yang berbeda di sini kita letakkan pada garis bilangan. Karena kita ingin mencari di mana atau pada selang mana dia itu naik ataupun mungkin dia turun. Perhatikan teman-teman. X min 2 itu positif di sebelah kanannya 2. Negatif di sebelah kirinya 2. X plus 1 itu positif di sebelah kanannya negatif 1. Dan negatif di sebelah kirinya negatif 1. Nah, kalau di sini positif, ini positif, berarti perkalian dari buah yang positif itu adalah positif. Negatif dikalikan positif, ya negatif, negatif kali negatif, positif. Nah, karena kita pengen yang lebih dari 0, atau kita sebut yang positif, kita arsir yang positifnya. Nah, berarti yang positif inilah selang di mana si fungsi itu naik. Nah, yang turunnya di mana? Nah, yang turunnya ya yang negatifnya gitu, yang ada di negatif 1 sampai 2 gitu ya. Interval terbuka. Nah, dia turun di sana. Nah, letak asiknya itu di sini. Tadi kan udah kita punya titik balik yang nilainya itu segini. Titik belok yang nilainya segini. Titik balik yang kedua nilainya segitu. 2, negatif 13. Nah, dengan fungsi kita coret aja ya di sini. Ntar. Dengan kita punya negatif 1, 2. Di sini naik, di sini turun, di sini naik. Nah, kita itu bisa langsung gambarkan, teman-teman. Nah, karena di sini naik, berarti dia naik gitu. Kalau naik tuh dari kiri, dia nanjak gitu. Kalau turun gini nih. Nah, kalau turun dari kiri kita ambilnya, dia turun. Kita ulang lagi ya. Jadi di sini naik. Nah, sampai di negatif 1, tadi dia titik balik. Artinya dari yang naik jadi turun. Dia turun. Aduh, sorry, kurang rapi ya, harusnya halus. Nah, di sini ada titik belok di 1/2, 1/2. Ini belok di sini. Belok tuh artinya udah sama dia turun, turun lagi gitu. Jadi belok di sini tuh. Nah, sampai di sinilah dia titik balik lagi di X sama dengan 2 di sini. Koordinatnya tuh tadi kalau nggak salah 2, negatif 13. Nah, turun, balik nih jadi naik lagi di sini. Nah, nanti grafiknya kurang lebih kayak gini. Nah, oke. Nah, grafiknya nanti kayak gini nih. Nah, dari gambar ini kita bisa tentukan bahwa dari 1/2 ke sana, dia itu cekung bawah. Nih, cekung bawah, terbuka ke bawah. Kalau dari 1/2 ke sana, dia itu cekung atas, artinya terbuka ke atas. Perlu diingat interval yang kita gunakan interval terbuka gitu ya. Karena di 1/2 itu titik belok. Bentar, ini tuh ada surat. Agak sulit ya. Bentar. Jadi dari 1/2 sampai dengan tahingga dia tadi cekung atas. Dari negatif tahingga, aduh sorry. Dari negatif tahingga sampai dengan dari negatif tahingga. Sorry, saya ini dari 1/2 ke kiri negatif tahingga. Itu cekung bawah gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan cekung atas, cekung bawah, naik turun. Kemudian yang terakhir ada apakah maksimum minimum. Nah, untuk maksimum minimum kita tinggal cek aja dari grafiknya. Kalau maksimum itu ya yang paling gedenya, oh di sini. Nah, ini yang maksimum. Yang dia tadi di negatif 1,14 di sana maksimum lokal. Kalau di sini ini minimum lokal. Nah, untuk global maksimum global minimum global silakan ya, mungkin boleh teman-teman cari tahu lagi karena waktunya sudah 15 menit. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih karena sudah menonton.